tentang sumber daya alam. Berikut dengan pengertiannya, contoh-contoh dan jenis-jenis sumber daya alam. Masihkah teman-teman ingat? Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang energi, sumber energi, pengertian, jenisnya, manfaat, serta contoh-contohnya. Jika sudah memahaminya, kita akan lanjutkan dengan sumber daya alam. Apakah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan. Berikut contoh sumber daya alam hayati. Dari tumbuhan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, kayu, teh, kopi, dan masih banyak lagi. Dari hewan ada domba, ayam, sapi, ikan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Berikut contoh dari sumber daya alam non-hayati: air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, logam, emas, perak, pasir, dan bebatuan. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia. Meskipun digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini dapat dipulihkan kembali. Contohnya, hewan, tumbuhan, pepohonan, ikan. Ada pula sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Biasa disebut dengan sumber daya alam kekal. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, dan panas bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Jika sumber daya alam ini habis, maka sulit untuk dibuat kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, besi, emas, perak, dan tembaga. Demikian pada hari ini, materi yang akan disampaikan yang pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian, yang kedua pemanfaatan hasil perkebunan, ketiga pemanfaatan hasil peternakan, keempat pemanfaatan hasil laut, 5 pemanfaatan hasil hutan, dan 6 pemanfaatan hasil pertambangan. Baik, kita mulai pertama, yaitu pemanfaatan hasil pertanian. Ya, hasil pertanian biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan olahan untuk menjadikannya berbagai jenis kreasi makanan. Seperti kita tahu bahwasannya hasil pertanian itu seperti padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat gambar berikut. Itu adalah nasi tumpeng, ya, dimana bahan-bahan hasil pertanian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah makanan seperti itu. Dan hasil pertanian biasanya banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena
di daerah dataran tinggi, tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan hasil perkebunan antara lain yaitu sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Selanjutnya sebagai bahan baku obat-obatan dan bahan baku industri. Ya, anak-anak semuanya bisa lihat. Di sini terdapat banyak gambar ya. Yang pertama ini gambar buah kakao. Ya, ini digunakan sebagai bahan pembuat coklat ya. Dan ini juga ada biji kopi ya, bisa diolah atau bisa dimanfaatkan menjadi minuman yang beragam ya. Ada juga seperti mahkota dewa, kemudian lidah buaya, kemudian ada juga cengkih, ada juga kapas dan getah karet. Semuanya ini diolah dan dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kita lanjut. Pemanfaatan hasil peternakan. Ya, contohnya hasil peternakan adalah sapi ya. Anak-anak mungkin semua sudah tahu sapi ya. Sapi dimanfaatkan tidak hanya dagingnya ya, tapi juga bisa dimanfaatkan susunya dan juga kulitnya. Daging sapi dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan juga makanan yang lain ya. Dan susu sapi bisa diolah menjadi keju dan juga yogurt. Dan kulitnya bisa juga diolah menjadi bahan baku pakaian, mebel, dan juga bahan pembuat wayang kulit. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, pemanfaatan hasil laut. Contoh hasil laut seperti ikan, kerang mutiara, dan rumput laut sering dimanfaatkan oleh manusia. Ikan, seperti kita tahu, banyak dimanfaatkan untuk menjadi makanan sehari-hari ya. Dan kerang mutiara biasa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai perhiasan. Ya, anak-anak bisa lihat ya. Di situ ada gambar kerang ya, kerang mutiara. Di dalamnya ada mutiara. Jadi mutiara itu berasal dari kerang-kerang tersebut ya, yang berada di lautan seperti itu. Dan ada juga rumput laut. Rumput laut dapat diolah juga menjadi makanan. Ya, contoh kecilnya sebagai bisa diolah menjadi agar-agar ya. Dijadikan sebagai bahan baku kosmetik dan juga obat-obatan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pemanfaatan hasil hutan. Ya, hasil hutan itu dapat dibedakan menjadi hasil kayu dan juga non kayu. Kalau hasil kayu kita sudah tahu ya, dia itu berbentuk kayu ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya membuat lemari, kursi, meja, semua itu dari kayu. Dan kayu yang digunakan biasanya adalah kayu jati ya, yang kuat seperti itu. Dan contoh hasil non kayu adalah madu. Ya, madu bisa dimanfaatkan sebagai olahan minuman yang sangat menyehatkan. Dan juga hutan yang dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya di mana? Ya, contoh seperti Taman Hutan Raya yang terletak di Bandung. Kita lanjut. Yang terakhir adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Ya, hasil pertambangan dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ya, BBM seperti itu. Dan juga sebagai bahan bangunan atau sebagai perhiasan dan juga obat-obatan. Ya, kalau gambar yang di sini ini ada gambar BBM, ada gambar aluminium ya yang dijadikan alat-alat masak seperti itu, dan juga ada emas ya dijadikan perhiasan seperti itu. Ya, anak-anak,